Ini juga masih kosong, ini 2 lagi, 3 orang lagi. Dua laki-laki di belakang, maju aja. Laki-laki kok di belakang, di depan lah laki-laki. Maju terus deh. Bang, ayo cepat, Ayo, Arif, Bang. ketua. Ardi. Perempuan mas. Nah, laki lebih cocok di depan dia Ardi. Biar perempuan yang di belakang. Belakang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berjumpa kembali untuk mengikuti kegiatan kita yang diadakan oleh Bintang Sekolah Muda melalui ketua kita, ketua umum kita Bapak Malianur Rahman. Tak lupa pula salawat besertakan salam marilah kita sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari alam kebodohan hingga alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan hingga saat ini. Oke, tanpa memperpanjang mukadimah saya, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rida selaku moderator kita pada hari ini, yang mana saya sendiri merupakan moderator reguler di dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Bintang Sekolah. Salam kenal semuanya. Mungkin ada beberapa yang udah kenal atau nggak kenal semua, tapi nggak apa-apa. Oke, langsung saja biar nggak lama-lama. Materi kita hari ini bakal disampaikan oleh narasumber kita, tentunya dosen kita juga di prodi kita tercinta, yaitu Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, yaitu Bapak Malianur Rahman, terkait desain media berbagi praktik baik literasi. Mungkin tanpa berlama-lama lagi saya ngomong, nggak ada yang mau dengar juga. Kita langsung saja menyerahkan kepada narasumber kita, Bapak Malianur Rahman. Kami persilakan, Pak. Ya, baik. Terima kasih Muhammad Rida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Ada semangat nggak? Semangat? Semangat ya? Mantap, luar biasa. Teman-teman yang saya hormati, ini terima kasih banyak yang sudah hadir. Arbi ya, sudah menggerakkan kita semua untuk bisa bertemu pada hari yang berbahagia ini. Hari ini sangat diberkahi ya, karena hari yang baik. Dan kemudian teman-teman, kita akan belajar dan berbagi terkait kebutuhan di saat ini, yaitu salah satunya video. Teman-teman yang saya hormati, sebelum kita berbicara terkait desain media, berbagi praktik baik literasi, kita ada dua hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama terkait literasi dan hikayat. Literasi itu sepengetahuan teman-teman apa kira-kira? Pernah dengar kata literasi? Membaca. Selain membaca, apa? Selain membaca, selain membaca apa? Menyimak, terus ada lagi? Oke, kalau literasi secara sederhana bisa kita beri makna memang menulis dan membaca.
Tapi seiring waktu berkembangnya pengetahuan, itu literasi itu maknanya semakin luas, tidak hanya sebatas menulis dan membaca. Tetapi literasi itu memahami makna apa yang kita baca dan mampu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang dinamakan literasi. Literasi itu bukan hanya membaca menulis, bukan hanya membaca tulisan. Orang yang dikatakan literat, orang yang menanamkan konsep literasi itu dia juga bisa belajar dari membaca simbol, membaca grafik, membaca koran, menonton film, menonton pertandingan sepak bola. Itu kan bukan dalam bentuk tulisan, tapi itu juga bisa dinamakan orang membaca untuk mendapatkan pengetahuan. Nah, contoh orang yang sudah mampu membaca tapi tidak literat, tidak menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita cek teman-teman, berdiri kita di Sempang 4 Kota Langsa itu seberapa banyak kira-kira orang yang melanggar peraturan. Padahal orang yang melanggar peraturan itu sudah mengetahui bahwa ketika lampu merah apa? Berhenti. Ketika lampu hijau jalan. Tapi faktanya apakah masih ada orang lampu merah jalan? Masih. Itu apakah dia memahami apa makna daripada lampu merah? Ya, dia cuma sebatas tahu bahwa kalau lampu merah harus berhenti, tapi dia tidak memaknai apa itu merah. Begitu ya teman-teman. Dan kemudian kita sering membaca juga, oh kita harus menghormati orang tua. Bahwa menghormati orang tua itu mendapatkan pahala. Tetapi pernah tidak kita kadang marah, telat kiriman, kemudian marah sedikit uang yang dikirim, ataupun marah telepon kita tidak diangkat. Pernah tidak? Pernah? Apa? Pernah? Ya, ada yang pernah, ada yang tidak. Itu yang tidak berarti belum literat. Kita sudah hanya sebatas memahami bahwa melawan orang tua itu adalah dosa, tetapi tidak membentuk dalam kehidupan sehari-hari. Jadi orang literat itu teman-teman, orang yang memahami literasi itu dia sudah bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang dinamakan literasi. Kemudian, contoh lagi, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tapi di lingkungan kita banyak sampah atau tidak? Apakah itu orang dikatakan literat? Tidak. Tidak? Tidak. Nah, ini kita sudah banyak membaca informasi, membaca koran, membaca artikel, bahkan kita sudah menonton video bagaimana bahayanya kalau kita membuang sampah sembarangan. Bagaimana dampak buruk kalau kita membuang sampah sembarangan. Ada dulu kejadian satu ekor ikan paus itu mati karena di dalam tubuhnya itu penuh dengan sampah. Sampah itu apakah pausnya sendiri yang membuang ke laut? Tidak, manusia yang punya tingkah laku buruk membuang di sekeliling rumahnya, datang hujan, dibawa air, mengalir ke sungai ataupun langsung ke laut. Akhirnya ikan paus tadi mati memakan plastik yang kita buang. Nah, ini juga kita sebenarnya tidak literat. Bahkan kalau kita keliling Kota Langsa ini, di mana-mana banyak sampah. Bahkan di tempat pembuangan sampah itu sudah ditulis dilarang membuang sampah. Tapi masih aja ada orang menganggap bahwa di situ tempat pembuangan sampah. Berarti kan kita belum literat. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan teman-teman. Ternyata faktanya literasi kita ini masih rendah. Kalau kita berbicara 3 fakta tadi lah ya. Kalau kita cek lagi sebenarnya masih banyak fakta-fakta lain yang membuktikan bahwa literasi kita itu rendah. Caranya bagaimana supaya literasi kita itu meningkat? Yaitu salah satunya menggunakan hikayat. Hikayat teman-teman pernah dengar? Ada yang pernah dengar? Ada yang dari Aceh? Boleh angkat tangan yang dari Aceh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang. Yang 8 orang ini pernah mendengar hikayat? Pernah? Apa itu hikayat? Nasihat. Terus? Motivasi. Kemudian? Cerita-cerita lama. Oke, ada lagi? Ada yang di tengah? Tahu apa itu hikayat? Anda, Pak? Ya. Cerita rakyat. Terus ada lagi?
Ada? Ada nggak? Oke, jadi apa yang teman-teman sampaikan tadi itu sebenarnya sudah terkait dengan hikayat. Hikayat itu kan tutur lisan ya, yang disampaikan secara lisan dan dia memiliki nada. Nah, jadi ada, kalau orang Aceh itu ada nazamnya. Jadi kalau zaman dulu ketika bercerita terkait cerita rakyat, cerita zaman itu bukan hanya sebatas cerita storytelling seperti ini, tapi dia seperti lantunan orang yang bersair. Jadi ada tinggi rendah nadanya yang ketika dia bercerita itulah yang dinamakan hikayat. Hikayat itu kalau di Aceh itu yang terkenal tokohnya kan PM Toh ya. Nah, jadi PM Toh itu dulu di zaman-zaman tahun 90-an itu beliau tampil setiap jam 5 sore menampilkan hikayatnya dan dia menggunakan media alat-alat sekitar. Jadi kalau dia bercerita perang, dia akan membawa senjata mainan anak-anak dan juga membawa pedang dari pelepah kelapa itu yang dibentuk jadi pedang. Dan dia sambil memukul-mukul bantal menunjukkan sesuai dengan isi hikayatnya itu. Nah, kalau kita cek lagi teman-teman, dalam catatan sejarah hikayat itu sudah lama. Jadi ketika Belanda datang ke Aceh, itu kan semangat tadi yang ditunjukkan, ada nasihat, itu melalui hikayat yang disampaikan. Jadi perjuangan dalam mengusir Belanda dari bumi Aceh tidak terlepas dari penghikayat. Jadi dalam satu pesan, nasihat yang disampaikan oleh Arbi tadi di dalam hikayat Perang Sabi itu, kalau kita meninggal, mati, syahid dalam melawan penjajah, maka nanti di surga kita akan dikasih bidadari, orang yang terbaik untuk kita. Jadi anak-anak muda zaman dulu semangat, oh saya ini mati syahid nanti dapat bidadari di surga. Jadi dia rela mati untuk mempertahankan negerinya. Itulah yang selalu dilantunkan oleh para penghikayat. Jadi Belanda itu makanya ada tulisan-tulisan hikayat itu di bumi hanguskan, kadang dibawa juga ke Belanda. Tapi semangatnya itu tidak luntur karena penghikayat itu kan bisa mengingat apa yang ingin disampaikan. Nah, itu pentingnya teman-teman, dampak positifnya daripada hikayat. Hikayat itu kita kembalikan lagi dalam penguatan literasi. Jadi kalau setiap hari kita lantunkan hikayat, itu bisa membentuk semangat perjuangan anak-anak kita. Sekarang perjuangannya bagaimana? Berjuang melawan supaya lingkungan kita itu tidak kotor. Jadi kita lantunkanlah hikayat-hikayat supaya anak-anak kita itu hidup bersih. Jadi kita lantunkanlah hikayat-hikayat supaya anak-anak kita, adik-adik kita, siswa-siswa kita itu semangat untuk menghormati orang tua. Jadi lawannya ya diri kita sendiri. Nah itu, jadi kalau kita dengar zaman dulu di Semelu itu ada Nandong itu, bagaimana dia menceritakan kalau ada air bah, maka kita harus naik ke atas bukit yang lebih tinggi. Jadi ketika tsunami, orang Semelu itu tidak banyak yang menjadi korban karena dari kecil sudah ditanamkan melalui syair-syair tadi. Nah, jadi ini juga bisa membentuk mitigasi bencana. Selain kita cinta tanah air, juga membentuk mitigasi bencana. Begitu dampak besarnya. Kemudian kalau di Aceh itu kan ada Dodaidi. Dodaidi itu dari ayunan dilantunkan syair-syair yang berkaitan dengan nasihat-nasihat. Nasihat-nasihat agama, nasihat-nasihat kebangsaan, saling menghormati, saling peduli, itu semua dilantunkan di dalam hikayat itu tadi. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Tidak? Oke, kalau begitu antara hikayat dan literasi tadi ini harus kita integrasikan teman-teman. Jadi literasi bisa kita tingkatkan melalui hikayat. Dan kita tentu sudah membuat, misalnya nanti teman-teman bergabung dengan komunitas, membuat kunjungan ke sekolah untuk meningkatkan literasi adik-adik di sekolah melalui hikayat. Dan itu kan suatu praktik baik, praktik bagus. Praktik bagus itu belum tentu orang akan mengetahui semua. Makanya teman-teman dimintalah untuk membuat video ataupun apapun lah informasi yang bisa dipublikasi sehingga orang lain itu bisa melihat, bisa belajar bagaimana cara meningkatkan literasi melalui hikayat. Jadi ada media yang kita desain untuk kita informasikan ke orang lain. Di sini yang main Instagram siapa? Boleh angkat tangan? Oke, rata-rata konten Instagramnya terkait apa? Ibu boleh?
Tidak pernah posting. Tidak pernah posting. Boleh pegang mic kiri ke kanan. Foto apa? Foto diri sendiri. Oke, yang lain? Tidak ada. Tidak ada Instagram. Tidak ada yang diposting. Oke, belakang. Tidak ada yang diposting. Terus. Tidak ada yang diposting. Jadi Instagram buat apa? Yang lain? Tidak ada yang diposting. Oh ya, semua tidak ada. Oke. Nanti Sukma cek ya. Nanti kasih tahu namanya ke Sukma, siapa nama IG-nya. Oke, itu sebenarnya kalau bisa ada sesuatu yang positif. Teman-teman, kita hidup ini kan sekali. Kita punya generasi. Generasi kita itu sebenarnya harus kita persiapkan dari sekarang. Generasi kita, keturunan kita akan melihat kita itu menjadi seperti apa. Nah, bayangkan ada generasi kita berikutnya, orang sukses, ketika mau menulis biografi dirinya, dia kan butuh informasi terkait siapa kakeknya, siapa buyutnya, siapa neneknya. Tapi kalau teman-teman tidak menginformasikan terkait hal itu, generasi teman-teman nanti mau menulis apa? Akhirnya terputus. Sudah terputus, kita nggak pernah dikenang lagi. Setelah meninggal 40 hari udah selesai. Nah, tapi kalau ada peninggalan, mana tahu orang sukses, anggota dewan kah, DPR, pejabat apa, orang kaya, pengusaha. Ketika menulis biografi, dia tahu, oh nenek saya dulu mahasiswa dari Langsa, Universitas Samudra misalnya. Dia bisa menuliskan biografinya. Oh ternyata guru. Ketika COVID, dia ke sekolah, mengajar adik-adik ke sekolah. Oh ternyata dia dulu penggerak literasi. Oh ternyata literasi itu disampaikan melalui hikayat. Jadi generasi kita berikutnya itu ada rekam jejak. Dia bangga punya nenek seperti kita. Teman-teman, bangga nggak sama nenek teman-teman sekarang? Bangga. Ada informasi apa ketika muda terkait nenek teman-teman? Tidak ada. Nah, itu jangan sampai terjadi lagi seperti kita. Nah, kita kan ada ruang untuk menyimpan itu. Ada hal positif yang kita bisa bagikan ke generasi berikutnya. Minimal dia bangga, minimal dia malu untuk berbuat tidak baik. Karena dia akan mikir, saya nggak mungkin berbuat jahat. Nenek saya ini loh orangnya, orang yang dihormati, orang yang berbuat baik selamanya dulu. Dia malu, setidaknya itu bisa menjadi perisai dia untuk berbuat tidak baik. Nah, ini penting dipersiapkan dari sekarang. Teman-teman, hidup jangan hanya untuk hari ini. Hidup jangan hanya untuk diri sendiri. Generasi kita itu harus kita persiapkan juga. Nah, jadi media sosial itu bukan hanya untuk publikasi, membangga-banggakan diri, bukan untuk pamer. Tapi itulah cara kita untuk melanjutkan perjuangan kebaikan kita. Kalau kita sudah baik selama ini, kita turunkan ke generasi kita. Jadi ada amal jariah, ada semangat jariah yang kita wariskan. Itu ya teman-teman. Jadi kalau kita cuman simpan di laptop, laptopnya rusak, hilang kenangan itu. Kita sudah meninggal, kadang ada kejahatan apa yang kita berbuat, karena keturunan kita juga tidak mengingat kita, akhirnya dia tidak mendoakan, kita udahlah dipukul sama malaikat di dalam. Tapi kalau kita punya kenangan, dia selalu teringat, ada foto kita dipajang setiap melihat kita baca Al-Fatihah. Tapi kalau kita tidak meninggalkan apa-apa, ya udah menghadapi malaikat sendiri aja. Begitu ya, saya jadi ceramah ini ya. Nah, intinya seperti itu teman-teman. Mari kita tinggalkan kenangan untuk generasi berikutnya, minimal generasi terdekat kita, bahwa kita itu orang baik. Persiapkan dari sekarang. Walaupun masih muda, ya tanam aja kebaikan dari sekarang. Begitu ya teman-teman semua. Boleh tepuk tangan buat kita semua. Oke, itu pentingnya. Kemudian kita desain media berbagi praktik baik. Kalau ada media sosial, bisa YouTube, bisa Instagram, bisa apa lagi, TikTok, itu berbagi yang positif. Jadi bisa orang belajar. Sekarang kan cara berdakwah bukan lagi di ruang kelas seperti ini. Cara berdakwah sekarang kan melalui media sosial. Jadi orang ternyata lebih banyak membuka media sosial daripada datang ke perpustakaan. Jadi kita manfaatkanlah media sosial itu untuk hal-hal positif. Jadi orang sekarang, teman-teman, kalau dulu orang setiap ada masalah datangnya ke perpustakaan karena perpustakaan itu ada solusi. Kalau cabai rusak misalnya, daunnya keriting, orang datang ke perpustakaan belajar, oh ternyata penyebabnya ini. Tanahnya mungkin kurang gembur, kurang disiram. Nah, jadi setelah pulang perpustakaan,
dia ada pengetahuan, diperbaikilah tanamannya. Tapi sekarang orang setiap ada masalah bukan lagi ke perpustakaan, tapi ke media sosial. Oh, saya galau, chat saya tidak dibalas. Datangnya itu bukan ke perpustakaan, nah tapi ke TikTok. Nah, mencari informasi bagaimana begini begitu. Nah, jadi kan sekarang udah berubah pola orang dari perpustakaan ke media sosial. Harapannya sekarang semestinya kita datang ke perpustakaan. Jadi semua informasi, semua permasalahan bisa diselesaikan di perpustakaan. Tapi sekarang semua permasalahan diselesaikan melalui media sosial. Jadi manfaatkan teman-teman untuk hal-hal positif. Jadi unggah yang positif di media sosial. Pak, habis waktu saya ya. Kalau nggak mau habis waktu, bagaimana? Namanya juga hidup. Sebaik-baik manusia kan yang bermanfaat. Bukan hanya sebaik-baik manusia adalah hidup. Ya, jadi harus bermanfaat. Jadi kalau sekedar hidup aja, saya juga hidup, Rida juga hidup, Sukma juga hidup. Yang membedakan kita semua apa? Kan kebermanfaatan. Kalau sekedar hidup, kita semua di sini hidup gitu. Yang kaki 4 juga hidup. Nah, kalau kaki 4 bermanfaat juga. Ketika kurban, dia bisa mengkorbankan dirinya. Sedangkan kita apa yang kita korbankan untuk orang lain? Kan tidak ada. Minimal ya itulah media sosial tadi. Oke, kita lanjut teman-teman. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana mendesain praktik baik literasi tadi. Dan nanti kita juga akan belajar pemanfaatan drone-nya seperti apa. Nah, ini literasi tadi kita sudah diskusikan teman-teman. Literasi itu bukan hanya pelajaran bahasa Indonesia, tapi semua aktivitas kehidupan kita itu perlu diperkuat dengan literasi. Kita lanjut. Nah, ini contoh kegiatan-kegiatan yang bisa kita praktikkan, bisa kita buat konten, terus mungkin kita berbagi melalui media tadi. Lanjut lagi. Nah, ini contoh program juga. Terus, nah hikayat tadi juga kita sudah diskusikan, teman-teman juga sudah sangat paham apa itu hikayat. Oke, ini teman-teman, kita lihat tsunami Aceh. Tsunami Aceh teman-teman tahu? Taunya dari mana? Dari video atau dari tulisan gitu, atau dari berita surat kabar? Taunya tsunami dari mana? Oke, dari video. Nah, inilah teman-teman pentingnya mengapa kita harus membuat video. Jadi semua sejarah, momentum, waktu, kesempatan itu perlu kita videokan. Bayangkan kalau kita tidak membuat video. Jadi kita tidak ada rencana masa depan itu seperti apa. Minimal kita sudah memikirkan di masa depan membuat rumah, kalau bisa jangan di dekat pantai. Kalau di dekat pantai minimal ada alarmnya. Ataupun dibangun rumah yang memang bebas, yang bisa tahan dari gempa, dari tsunami. Jadi dengan video. Jadi video itu kita bisa belajar bagaimana dahsyatnya gempa, bisa dahsyatnya tingginya gelombang tsunami. Jadi orang banyak juga belajar jauh-jauh dari luar negeri datang ke Aceh untuk belajar terkait tsunami. Tsunami ya melalui video tadi. Jadi kalau video itu tidak ada, kita tidak punya sejarah terkait tsunami. Sejarah itu ada, hanya sebatas cerita. Tapi kita tidak bisa membayangkan bagaimana, masih abstrak ya. Tapi kalau sudah ada videonya, kita bisa melihat bagaimana orang bisa meninggal ratusan, bahkan ribuan karena tsunami tadi. Itulah begitu manfaatnya video. Makanya teman-teman dari sekarang, ayo kita menggerakkan diri kita untuk membuat video apapun itu. Nah, tapi yang positif, terutama tadi terkait praktik-praktik baik penguatan literasi di daerah teman-teman masing ataupun di komunitas masing-masing. Kemudian kalau kita lihat teman-teman, nah ini drone untuk pemantauan awan panas ketika gunung berapi mau meledak. Jadi kalau tidak ada video, tidak ada drone untuk merekam, kita tidak tahu bagaimana panas, suasana panasnya di dalam gunung berapi, asap kabutnya itu seperti apa. Itu kan harus kita gunakan drone. Coba bayangkan kalau kita naik ke gunung yang sedang mau memuntahkan laharnya. Kan nggak mungkin, nggak ada orang mau mengantar nyawa ke sana untuk mengambil video. Tapi ada alat drone yang bisa kita manfaatkan dan merekam. Dan itu menjadi pelajaran, menjadi ilmu pengetahuan bagi kita. Dan itu semua divideokan. Begitu pentingnya video itu. Kemudian, nah, ini juga relevan dengan abad 21. Sekarang aktivitas kita semua video. Kalau kita buka TikTok, buka Instagram, semua video. Dulu Instagram itu kan gambar semua. Tapi ternyata pengembang Instagram itu memikirkan kita itu lebih senang menonton video. Makanya tampilan layar utama ketika kita buka,
itu langsung muncul video. Dan video ternyata orang tidak butuh lama-lama, cuma 30 detik, 15 detik, tapi dia mendapatkan informasi. Udah sebatas itu aja. Nah, jadi kita lebih senang menerima informasi melalui video. Makanya ini sangat relevan dengan abad 21 sekarang. Jadi sangat sayang kalau kita tidak mengikuti perkembangan ini, teman-teman. Nah, kemudian studi kasus juga. Ini guru masih membutuhkan media video, keterbatasan media video juga masih kurang. Jadi teman-teman, inilah kesempatan untuk belajar membuat video, membuat media praktik baik, berbagi praktik baik. Nah, kalau teman-teman ada HP semua, boleh buka YouTube. Sudah? Oke, sekarang kalau sudah buka, coba searching Hikayat Langsa ataupun Hikayat Kota Langsa. Berapa banyak yang keluar? Ada? Berapa? Khusus Hikayat Kota Langsa. Konsep hikayat tadi jangan lupa ya. Bukan hanya sebatas video tentang Kota Langsa. 2? Ada yang lebih dari 2? 3? Ada yang lebih dari 3? Apakah sulit menemukan videonya? Atau harus membuka halaman berikutnya untuk mendapatkan videonya? 3? Ada yang lebih dari 3? Untuk mendapatkan 10 video, apakah harus membuka halaman berikutnya? Ya? Ada yang sampai 10 video dapat tentang Hikayat Kota Langsa? Nggak ada? Paling banyak berapa tadi? 3. Nah, berarti ini menandakan kita itu kekurangan video terkait hikayat. Jadi inilah kesempatan kita untuk memperbanyak video-video yang berkaitan dengan hikayat. Video itu sangat dibutuhkan oleh guru-guru kita. Kalau video hikayat itu memang tidak viral, teman-teman, tapi itu dibutuhkan setiap waktu, sepanjang waktu. Jadi kalau orang sekarang belajar hikayat, dia akan searching lagi. Bulan depan orang belajar hikayat, akan searching lagi. Tapi kalau untuk belajar hikayat, sejarah-sejarah itu kan setiap saat dipelajari, apalagi di sekolah-sekolah. Jadi mereka akan setiap hari membuka. Tapi guru-guru kita mengalami keterbatasan karena videonya tadi tidak ada. Nah, ini kesempatan teman-teman. Kalau ada 35 orang, ada 35 video. Nah, kalau bisa buat 2 video, sudah 70 video. Jadi, tidak hanya sebatas 3 video. Jadi, teman-teman di sini ada yang masuk komunitas seni tidak? Atau yang suka menyanyi ada? Arbi suka menyanyi? Ada? Siapa? Habib suka nyanyi? Komunitas apa? Seni Rajo, sini Arbi. Ada. Sini Arbi. Ke depan kita diskusi santai. Habib masuk, sini Habib. Ya, sini Habib. Oke, silakan. Cerita komunitas apa yang masuk. Ini dekat aja. Jangan keras. Ini saya tarik keras kayak slow, relax, tarik nafas 3 kali, buang lewat mulut. Oke, silakan. Baik teman-teman, saya memasuki komunitas di luar kampus, tidak di dalam kampus. Saya mengikuti komunitas seperti Aceh Mengajar. Ya, luar biasa. Dalam kampus ini saya mengikuti komunitas. Sekian teman-teman. Oke, bentar dulu. Itu Aceh Mengajar, Pak. Aceh Mengajar, berarti peningkatan literasi juga. Iya kan? Ya. Ya, jadi apa saja program yang sudah dilakukan? Seperti pengabdian gitu, Pak. Oke. Terus pengabdian dalam bentuk apa? Pengabdian ke masyarakat seperti kalau misalnya pagi ke sekolah gitu, Pak. Kalau misalnya siang itu ke masyarakat seperti ngajar ngaji ke anak-anak, ataupun kalau malam
itu kami menyusun lagi proker untuk. Nah, ini kan bagus. Apa yang dilakukan Arbi itu kan bagus. Sekarang ada di video kan nggak aktivitas bagusnya itu, supaya kami yang tidak seperti Arbi bisa terinspirasi. Untuk video vlognya tadi cuma satu hari gitu Pak. Cuma untuk video seluruhnya itu dari 10 hari itu belum ada dibuat karena belum siap gitu Pak. Oke, tapi akan dibuat atau sedang proses dibuat. Arbi sendiri masuk dalam video itu? Masuk Pak. Oke, mantap banget. Nah, ini ya teman-teman, si Arbi membuat kegiatan 10 hari ya. Nah, itu kan dipublikasi, divideokan, tapi belum saja dibuat. Mudah-mudahan nanti betul Arbi ya dibuat. Nanti diunggah ke media sosial sehingga yang lain ini bisa ikut. Jadi praktik baik inilah, praktik baik apa yang dilakukan oleh Aceh Mengajar terkait mengajar di sekolah, mengaji, itu bisa dilihat oleh orang lain. Jadi tidak di desa ya? Iya Pak, di desa. Ya, jadi tidak nanti teman-teman ketika pulang ke tempatnya tidak hanya di desa Arbi saja yang mendapat dampak, tapi desa teman-teman juga mendapat dampak karena teman-teman sudah terinspirasi dengan apa yang dilakukan Arbi. Terinspirasinya dari mana? Dari video yang diunggah oleh Arbi tadi. Itulah pentingnya kita berbagi praktik baik melalui media. Begitu ya. Boleh tepuk tangan buat Arbi. Silakan. Habib. Habib apa? Habib Said atau apa? Habib Walid. Oke. Pak boleh juga Pak. Ya, belum, ini temannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Habib Walid. Di luar kampus saya tidak mengikuti komunitas, tapi di luar kampus saya mengikuti komunitas Universitas Olahraga. Di dalam kampus berarti. Oke, terus apa saja yang dilakukan? Seperti latihan bola, Oke. rapat. Sudah sih Pak. Ada di video kan aktivitasnya? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Cuma di dokumentasi doang, di foto-foto. Oh, di foto-foto, tidak di video ya. Arbi ke sana, Arbi. Lebih dekat Arbi. Oke, terus? Sudah sih Pak. Oke, boleh tepuk tangan buat teman-teman. Ada Arbi, silakan duduk. Nah, tadi Arbi sudah memvideokan, tapi Habib belum videokan. Sebenarnya olahraga itu juga penting, Habib dan teman-teman yang lain untuk divideokan. Sangat sedikit sekarang orang yang senang berolahraga. Padahal senang berolahraga itu bagian daripada nilai-nilai bela negara. Bayangkan teman-teman kalau kita sebagai masyarakat Indonesia loyo, tidak punya semangat, bangun pagi telat, jam 10 udah mengantuk lagi. Nah, ini bagaimana? Nah, makanya perlu olahraga tadi. Jadi supaya orang terinspirasi berolahraga, Habib buat videonya. Ayo kita berolahraga, minimal main bola 5 menit setiap hari atau berapa begitulah. Jadi orang jiwa dan raganya itu sehat. Bayangkan, Sukma terakhir olahraga kapan? 2 bulan yang lalu. Nah, ini kan menjadi catatan semestinya kan minimal setiap minggu. Saya 3 hari yang lalu main raket sama Sukma. Oh iya. Sukma lupa ingatan ya, udah tua. Udah tua itu dampak daripada kita sebenarnya juga jarang berolahraga ya. Oke. Ada lagi siapa yang terakhir olahraga seminggu yang lalu? Sebulan yang lalu? 2 bulan yang lalu? Masya Allah, setahun yang lalu? Tidak ada. Dari lahir tidak pernah olahraga? Nah, ini teman-teman Arbi, Habib. Makanya penting Habib bukan hanya sebatas olahraga, tapi buat video sebelum main, ya tunjukkan bahwa pentingnya berolahraga sebagai bentuk bela negara juga, bela diri sendiri. Kalau kita sehat, pikiran kita sehat, kita beraktivitas bisa senang, jangan banyak lemak. Saya banyak lemak karena kurang berolahraga begitu. Terus kurangi, ajak teman-teman, kurangi makanan minyak, kurangi gula, kurangi apalagi tepung-tepung. Nah, itu yang bisa membuat kita sehat. Itu kan bagian daripada ya. Iya, silakan kalau Bu Rapita boleh. Oke, begitu ya. Jadi itu bagian daripada literasi juga dengan praktik baik berolahraga main bola tadi, semua kita terinspirasi untuk berolahraga. Jadi harus ada videonya. Oke, ini teman-teman terus.
Nah, ini tadi kita sudah searching di YouTube ya, teman-teman juga kesulitan untuk mencari hikayat. Saya juga sudah mencari terkait senjata tradisional masyarakat Kota Langsa. Itu tidak ada, cuman satu video dan itu hanya berapa menit itu ya, hanya 1 menit 2 menit lah itu. Jadi bagaimana teman-teman kita bisa mengetahui terkait senjata tradisional masyarakat Kota Langsa, sedangkan kita tidak mau membuat videonya itu. Jadi informasi ini akan lenyap kalau kita tidak membuat videonya. Harapannya teman-teman di sini nanti mencari tahu bagaimana sih bentuk senjata tradisional masyarakat Kota Langsa. Di sini kan bagian daripada daerah Kota Juang juga. Ada Museum Tsunami, itu kan bagian peninggalan dari Belanda juga, ada pendopo dan seterusnya. Bagaimana masyarakat Kota Langsa mengusir mereka dari Kota Langsa? Tentu ada senjata tradisionalnya. Tidak mungkin dengan tangan kosong begitu ya. Nah, ini makanya penting, kalau tapi kita tidak membuat video, informasi itu akan hilang. Jadi penting kalau kita searching lagi, yang keluar ya senjata tradisional keris, sudah bukan Aceh lagi, khususnya bukan Langsa lagi. Makanya penting bagi kita untuk membuat itu praktik-praktik baik, kita informasikan melalui video. Nah, ini coba kita lihat, dari sekian banyak pilihan, kita lebih sering membuka yang mana ataupun mencari informasi lewat yang mana? Yang mana? Mana suaranya? Sosial media. Sosial media. Berarti kita kalau dari poster jarang ya mencari informasi. Berarti lebih banyak sosial media. Makanya teman-teman penting juga kita untuk membuat media praktik baik tadi dan diunggah ke media sosial. Karena informasi memang banyak di media sosial. Oke. Nah, ini saya duduk di sana. Nah, sekarang untuk produksi medianya seperti apa? Kita sudah paham kalau untuk membuat video, pasti kita membutuhkan kamera. Itu sudah jelas ya. Nah, membutuhkan media, salah satunya kamera. Itu alat dasar untuk merekam. Kamera apakah cukup dengan kamera? Tidak, teman-teman. Tapi kan kita butuh alat lain. Misalnya kita dari sini ke Takengon, tiba-tiba baterainya tinggal. Apakah kita bisa merekam? Tidak bisa. Bayangkan kita ke sana mau mengunjungi satu festival kopi misalnya. Festival kopi itu hanya dilaksanakan sehari. Nah, kalau kita pulang lagi di hari itu, ya kita tidak punya kesempatan untuk merekam, momentum itu akan hilang. Makanya kita harus mempersiapkan alat-alat untuk perekaman itu bukan hanya kamera, tapi ada baterai juga, ada clip on juga. Kalau kita tidak bawa clip on, itu juga bisa tidak bagus hasilnya. Ketika merekam suara narasumber bisa noise ataupun tidak terdengar, tidak masuk ke dalam video kita. Kemudian perlu juga gimbal ataupun tripod supaya rekaman kita itu tidak goyang ya, tidak getarannya itu lebih semut gitu, lebih halus. Tapi kalau tidak ada tripod, bayangkan festival dari pagi sampai sore kita pegang begini, apa nggak luntur tangan kita? Nah, makanya perlu tripod supaya kita bisa merekam dari awal sampai akhir. Kalau udah ada tripod, kita tinggal duduk santai aja. Bayangkan kalau Rida megang kamera 1 kilo lebih itu kamera itu. Nah, jadi berat sebenarnya kamera 1 kilo itu nggak berat, tapi kalau sudah 1 jam ya tambah berat. Begitu ya teman-teman, makanya perlu alat-alat itu. Jadi juga chargernya jangan sampai lupa. Jadi mau ngecas tiba-tiba nggak ada charger, akhirnya kita tidak bisa merekam. Karena video kita itu rekamnya pakai alat yang membutuhkan daya dari baterai. Itu jadi itu. Kemudian selain kamera kita tentu membutuhkan alat-alat lain seperti drone. Kalau drone itu kan sudah merekam video dari ketinggian. Kalau kamera ini kan nggak mungkin dari ketinggian 500 meter ke atas, kan nggak mungkin. Pakai apa? Pakai kita lempar ke atas palingan cuma 5 meter yang sanggup kita lempar. Ataupun pakai stick bambu. Stick bambu berapa paling tinggi? Apakah ada bambu yang tingginya sampai 100 meter? Kan nggak. Paling ujung semakin kecil, akhirnya bengkok kamera kita, jatuh. Makanya perlu kita membutuhkan drone. Terus jaraknya bagaimana? Kalau ada gunung berapi, apakah kita naik ke gunung berapi? Itu kan tidak mungkin, tapi kita butuh drone untuk merekam. Ataupun merekam kapal yang tenggelam di tengah laut. Apakah kita harus ke tengah laut? Nah, tapi kalau ada drone, ya kan kita bisa memanfaatkan drone itu tanpa harus mengeluarkan biaya banyak menyewa kapal untuk ke tengah laut. Jadi itu ya salah satu manfaat kenapa kita harus belajar pemanfaatan alat-alat
perekaman video. Nah, untuk drone kita fokus hari ini belajar drone. Nanti kita akan praktik menerbangkan drone di luar. Nah, sebelum itu drone itu teman-teman tidak bisa terbang secara sendirinya, tapi butuh pengontrolan dari kita sebagai pengguna drone. Dan drone itu bukan seperti kamera langsung hidup bisa kita manfaatkan. Tapi kalau drone itu kan butuh aplikasi tambahan yang kita install di perangkat HP kita. Nah, jadi caranya bagaimana? Kita tinggal klik di Google aja kata DJI ini, DJI ini, apps, aplikasi ini, apps. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Nah, tinggal pilih DJI Fly. Nah, jadi ini akan direkomendasikan, website ini teman-teman, akan direkomendasikan di HP kita. Kalau HP kita Android, maka akan keluar pilihan Android. Inilah canggihnya Android kita. Jadi semua berbasis satu data. Dan bahaya juga sebenarnya kalau kita data itu tersimpan di HP kita. Bayangkan HP kita hilang, teman-teman. Kita tidak bisa lagi mentransfer uang karena semua aktivitas uang kita di situ. Uang kita udah digital semua. Shopee di situ. Kemudian tabungan kita di situ semua. Nah, kalau bayangkan listrik mati, kita tidak punya aplikasi, HP hilang, akhirnya kita kegelapan, tidak bisa mandi, tidak bisa semua tidak bisa ya. Pakaian kita jadi kotor karena mesin cuci kita tidak bisa hidup, listriknya nggak ada, karena kita nggak bisa sanggup bayar listrik, uang kita udah di aplikasi semua. Nah, makanya bahaya sekali sebenarnya. Tapi ya bagaimana, trennya sekarang kan harus melalui Android semua. Hati-hati juga teman-teman, jangan kita terlalu fanatik dengan HP. Sukma pernah bilang ke saya nggak ada HP 3 jam stres saya katanya. Ini kan teman-teman kalau tidak punya HP 3 jam bagaimana? Stres juga nggak? Ada yang nggak? Stresnya kapan? Seminggu nggak punya HP? Bukan nggak stres, Pak. Mereka lagi tidur jadi nggak pegang HP gitu. Oke, kalau tidur boleh ya lebih dari 3 jam. Tapi kalau nggak tidur nggak boleh. Nah, ini kita terlalu fanatik sama HP, terlalu berketergantungan sama HP. Itulah bayangkan teman-teman, kalau semua internet diputuskan di Indonesia bagaimana? Kita tidak tahu informasi apa-apa. Negara lain mau menjajah kita, mau menerbangkan nuklirnya ke negara kita, tidak tahu informasi apa-apa. Nah, yang tahu cuma orang-orang terdekat di pinggiran perbatasan aja bahwa akan ada nuklir yang mau diterbangkan ke negara kita. Karena putus informasi. Internet dimatikan, apalagi sekarang mobil listrik. Listrik butuh listrik. Listrik tadi harus dibayar pakai uang. Uang kita semua menggunakan internet. Nah, ini sangat berbahaya. Hati-hati. Collab. Nah, kita tidak bisa makan kalau nggak ada internet. Betul nggak? Gimana kita mau ngambil uang? Sekarang transaksi semua menggunakan internet. Nah, ini hati-hati juga. Nah, ini persaingan global. Kalau orang global mau melumpuhkan kita melalui internet, bisa aja. Nah, semua data kita kan ke Google. Google itu siapa yang punya? Nah, ini makanya harus menjaga rahasia betul-betul. Jangan semua informasi kita unggah di media sosial, apalagi privasi pribadi kita, gitu ya. Nah, teman-teman, kita kembali lagi ke materi ini. Di sini kalau sudah kita klik tadi di websitenya, kemudian kita lanjutkan. Nah, tinggal pilih download Android, unduh Android ini. Tinggal pilih ini, diklik, ditunggu. Ini lumayan besar teman-teman perangkatnya. Jadi hampir sampai 500 MB. Bagi teman-teman yang Androidnya kurang mendukung, boleh dipersiapkan dari sekarang untuk menabung supaya bisa beli Android yang lebih mendukung. Mana tahu nanti teman-teman selesai dari sini jadi ajudan gubernur misalnya, jadi tim humas gubernur, tiba-tiba gubernur lagi kunjungan daerah abrasi, teman-teman sudah bisa menerbangkan drone. Nah, jadi kalau tidak belajar dari sekarang, kita kan nggak tahu langkah itu seperti apa. Kita awalnya jadi guru, tiba-tiba gubernur pengen menempatkan kita jadi kepala humas provinsi mana, jadi kita sudah punya keterampilan. Jadi teman-teman, ilmu itu belum tentu juga hari ini kita merasa tidak ada manfaat, tapi ke depan pasti akan kita butuhkan. Kita tidak tahu langkah rezeki itu ya. Nah, makanya dipersiapkan dari sekarang. Semua pengetahuan itu harus kita pelajari kalau bisa. Nah, jadi kita tidak tahu teman-teman nanti rezekinya tiba-tiba PNS-nya udah
di provinsi mana, udah menghadap. Jadi malu juga kita sama gubernur tidak bisa menerbangkan drone gitu ya. Oke, nah kemudian kalau sudah kita klik unduh tadi akan tampilannya seperti ini. File ini mungkin berbahaya, sebenarnya tidak berbahaya. Karena sudah direkomendasikan sesuai perangkat kita tetap unduh aja. Nanti akan masuk ke perangkat kita, sama seperti di Play Store itu. Setelah kita unduh akan terinstall aplikasi kita. Nah, nanti tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi 507 MB tinggal kita klik saja, karena ini kan DJI Fly berhasil diinstal. Ini sudah diinstal sebenarnya. Tinggal klik ini saja. Nah, nanti akan prosesnya sesuai dengan perangkat kita. Kalau perangkat kita mungkin RAM-nya kecil, akan sedikit lama. Jadi bisa tampilannya putih seperti ini. Dan kemudian nanti kita disuruh menunggu sampai 100%. Nah, jadi ini akan prosesnya sudah selesai. Nah, tampilannya di perangkat kita seperti ini. Nanti kalau sudah seperti ini tinggal kita klik saja. Ini sama seperti buka kamera, buka galeri, buka WA, buka telepon. Jadi sekali klik aja dia sudah muncul. Nah, tampilan awalnya seperti ini di perangkat HP kita. Nah, jadi ada tampilan awal seperti ini. Kalau kita mau belajar juga ada akademinya. Nah, ini juga penting teman-teman, kalau sebenarnya untuk menerbangkan drone itu harus punya lisensi pilot drone. Jadi kita harus ikut pelatihan, nanti diberikanlah sertifikat lisensi sebagai pilot drone. Sebenarnya kenapa kita belajar ini untuk pengetahuan kita, mana tahu nanti tiba-tiba kita jadi pilot drone sudah ada pengetahuan baru. Jadi ketika tes sebagai pilot drone kita sudah cepat lulus. Nah, ini bisa kita belajar, kemudian ini ada terkait koneksi, ini profil penggunanya. Nah, ini untuk tampilan awal, ini untuk album yang sudah kita rekam. Nah, kalau sudah kabel USB drone kita sudah kita hubungkan ke perangkat kita, tampilannya akan seperti ini teman-teman. Jadi ada notif yang menunjukkan bahwa kabel itu sudah terhubung di Android kita. Nah, ini tampilan setelah kabel Android tadi terhubung dengan drone. Jadi tampilan awalnya seperti ini. Jadi ini kelihatan ya kursor saya. Ini untuk lepas landas. Jadi kita tinggal klik saja sekali, nanti akan keluar pilihan. Jadi akan kita tekan lama sehingga dia akan memutar, misalnya kayak ini, hijau dia. Dari sini mutar ke penuh sampai 100, dia akan terbang sendiri. Nanti saya tunjukkan. Kalau merah ini untuk sama seperti merekam video seperti biasa. Tinggal pilih klik ini aja. Kalau ini untuk mengambil foto, ini untuk pencahayaannya. Nah, boleh otomatis, terserah lah sesuai dengan pencahayaan. Jadi semakin terampil kita, semakin sesuai dengan pencahayaan. Makanya kita juga tidak boleh buta warna ya. Jangan sampai nanti mata kita melihat ini udah terang, sampai di rumah kok udah gelap gitu. Nah, berarti kan mata kita tidak sehat. Jadi semakin peka terhadap warna, ini semakin mampu kita mengaturnya. Kemudian resolusinya, sekarang kan ada 4K, ada Full HD gitu ya. Jadi ini tinggal dipilih aja. Resolusinya, FPS-nya berapa, 24K, 30, 50. Nah, tinggal pilih aja yang mana. Nah, ini untuk penyimpanan, kita perlu juga memori teman-teman. Walaupun sebenarnya drone itu sudah ada perangkat internalnya. Jadi tidak cukup saja, kita kan butuh beberapa hari, beberapa besar filenya. Kadang satu video itu sampai 8 GB, itu hanya 7 menit sampai 8 GB. Kalau memorinya kecil, ya kita tidak bisa menyimpan banyak. Nah, makanya kita perlu membeli memori yang cukup untuk menyimpan kebutuhan kita. Kalau ini petanya. Nah, jadi Google Maps teman-teman sama persis seperti itu, di mana posisi drone kita, di mana posisi kita akan terlihat di sini. Jadi kalau orang geografi itu untuk memetakan suatu daerah geografisnya, dia bisa menggunakan drone. Kalau zaman dulu kan harus diukur, dilihat dari helikopter. Kalau sekarang sudah bisa menggunakan drone. Jadi dia mengukur lewat map. Kalau kita mau mengukur unsam ini bisa lewat drone ini. Nah, jadi tidak perlu lagi tarik meteran dari sana ke ujung ekonomi sana ya. Nah, jadi cukup dengan drone. Jadi lebih memudahkan kita. Ini bisa kita lihat. Oke. Nah, ini tadi kalau sudah kita klik lepas landas, nah jadi nanti akan ada pilihannya di sini. Nah, nanti ini akan memutar dari sini hijau sampai kita tekan lama, teman-teman. Hijau lama sampai penuh baru dia akan terbang otomatis. Oke, saya kira itu ada pertanyaan sejauh ini. Sebelum kita ke depan ke lapangan.
Ada? Kalau tidak ada kita langsung keluar aja ya, Rida ya. Ayo teman-teman persiapkan diri. Kita matahari kemana nih? Ke sana atau di sana? Di sana, berarti kita geser ke sana. Di mana? Atau di sana aja? Di mana enak? Iya, di mana? Saya enak. Siapa nih? Siapa makan bro? Sama-sama punya sih. Oke, teman-teman, kita lanjutkan. Kamera udah. Oke. Nah, jadi kita untuk menerbangkan drone itu ada beberapa alat yang perlu kita siapkan. Yang pertama ini Android kita. Nah, jadi kenapa perlu Android? Karena kabel untuk remote controlnya itu hanya bisa mendukung untuk Android. Tapi kalau yang selain Android, Android pun yang Type-C. Nah, jadi karena di sini ada kabelnya. Nah, jadi ini yang kita hubungkan ke Android kita. Jadi yang perlu kita persiapkan ada Android yang Type-C untuk mendukung pengontrolan kita dari bawah. Kemudian yang pasti adalah remote controlnya. Nah, remote control ini posisinya seperti ini. Nanti teman-teman ini sesuai remote controlnya ya. Kadang ada drone berbeda lagi. Teman-teman tinggal tarik aja. Di sini ada penariknya. Tinggal tarik biasa aja. Kemudian ada kabelnya tadi. Nah, ada kabelnya. Kemudian di sini ada analognya. Kalau orang sudah profesional sebenarnya bisa aja analog ini digunakan seperti ini. Tapi bagi yang belum profesional dibutuhkan dukungan lain. Di sini ada sticknya. Nah, sticknya ini kecil. Nah, tinggal diputar aja pelan-pelan. Pelan-pelan seperti ini. Pakai perasaan. Ya. Nah, terus ini juga sama diputar lagi. Jangan keras-keras, kalau keras-keras nanti bisa patah, bisa hilang ataupun loss untuk pemasangannya. Dan kemudian di sini ada tombol Kenapa senyum-senyum? Ya. Kalau ketawa dulu kita 2 menit. Nah, di sini ada tombol on off-nya sama seperti menghidupkan laptop. Nah, tinggal tekan aja. Cuman kalau di laptop itu kan tinggal sekali tekan. Tapi ini butuh 2 kali tekan. Antara tekanan pertama, kedua itu harus dikasih jeda. Tapi penekanan yang kedua itu ditahan sedikit lama. Gitu ya. Jadi contohnya seperti ini. 1, 2. Nah, jadi kalau tekan sekali aja itu tidak bisa hidup. Nah, mematikan juga begitu. 1, 2. Nah, gitu. Oke, siapa dulu coba? Oke, taruh dulu kipasnya. Silakan. Harus tunggu dulu kode notifnya suaranya. Coba 1, 2. Oke, coba matikan. Pelan aja tekannya. Oke, silakan Ibu coba. Oke, terus. Oke, gitu ya teman-teman. Paham ya? Nah, kemudian di sini ada tombol beberapa ini sama seperti stick PS. Kalau di sini kan kalau PS itu ada R1, L1 gitu ya. Ada R2, ada L2. Di sini juga ada pilihannya. Di sini bisa untuk merekam, bisa untuk memofoto. Jadi kalau kita sedang buat video, tiba-tiba kita butuh gambar, kita tinggal tekan ini aja. Jadi dia bisa mengambil foto. Kemudian untuk analog ini bisa memutar kiri kanan, atas ke bawah di sini semua. Gitu. Jadi kalau ini ada seperti roda bergerigi ini untuk menaik turunkan daripada gimbal kamera ini. Nah, jelas ya untuk remote controlnya dulu. Oke, kemudian ini kita pasang ke bagian remote controlnya. Jadi tekan dulu yang di bawah, pasang dulu di bawah, baru tarik ke atas. Nah, jadi seperti ini. Oke, yang pastikan ini kamera kabelnya sudah ditarik dulu. Kalau untuk melepas juga tarik aja. Sama seperti teman-teman ada tripod tongsis gitu ya. Sekarang siapa giliran Ibu? Coba dipasang. Oke, ini coba dulu sebentar.
Susah? Taruh HP dulu di bawah, baru tarik atasnya. Kabelnya jangan ditarik. Oke, butuh dukungan perut ya. Oke, gitu. Jadi untuk tenaga tambahan dibutuhkan perut. Nah, jadi seperti ini. Sebenarnya boleh aja ditinggal tarik aja. Oke, Ibu coba, Ibu perlu perut juga nggak? Oke. Pasang aja, belajar nggak usah grogi. Nah, ini juga butuh perut ya untuk penumpunya biar ada tenaga. Nah. Oke. Nah, teman-teman, ini kan sudah terpasang. Pastikan tombol on off ini tidak tertutupi dengan penyangga daripada kamera kita. Nah, kalau penyangga ini ketutup HP, kita bagaimana menekan untuk menghidupkan kamera, laptop, ada HP. Jadi harus posisinya yang memang terjaga. Jadi bisa kita hidupkan. Nah, jadi bisa hidup. Begitu ya. Oke, kemudian nah, ini kita masuk ke drone-nya. Nah, ini untuk pengamannya saja, tinggal lepas saja. Nah, tinggal lepas seperti ini. Kemudian kita geser ke kiri, geser ke kanan. Ini tinggal tarik ke bawah. Tinggal tarik ke bawah, langsung jadi. Sedangkan untuk baterainya, ini tinggal tombol 2 ini tinggal ditekan aja, tekan, tarik. Nah, kemudian kalau untuk pasang tinggal tekan aja. Gitu. Jadi untuk menutup, naikin lagi ke atas, naikin lagi ke atas. Nah, ini juga tarik ke samping. Oke, sekarang coba Ibu. Bapak kameranya coba dibantu ke sini ya. Oke. Tarik ke bawah. Oke. Oke, terus coba kembalikan lagi. Di bawah dulu itu ketutup. Nah, pelan-pelan. Nah, jangan grogi, tarik dulu, pikirkan dulu mana yang cocok. Salah. Nah, tarik ke bawah. Nggak bisa itu. Nggak bisa. Tarik ke bawah sini. Itu salah lagi nih. Tinggal tarik ke sini. Nah, gitu. Kemana itu? Nah, saya juga takut gitu ya, patah. Nah, gitu. Oke. Baling-balingnya pastikan jangan kena. Nah, oke. Sekarang giliran siapa? Pelan-pelan aja, pakai perasaan. Ya, tapi mau jadi kepala humas gubernur. Oke, pelan-pelan, jangan buru-buru, tarik nafas. Oke, kembalikan lagi. Oh, model lepas. Pelan-pelan, pelan-pelan, jangan dilepas. Pelan-pelan, jangan ketak-ketuk, ketak-ketuk. Jadi kalau ketak-ketuk itu sampai 10 kali pakai udah. Nah, copot aja satu-satu barangnya. Jadi sama kayak kita menjaga diri sendiri. Jadi pelan-pelan tarik, lepas gitu ya. Bisa ya, jelas ya? Oke, jadi kita coba terbangkan. Ini sama. Nah, tadi ini baterainya sudah dipakai sekali, kita ganti baterai yang baru. Nah, ini ya. Nah, cara menghidupkannya sama seperti menghidupkan remote control tadi. Kita tekan sekali, terus tekan keduanya agak ditahan. Siapa yang menghidupkan? Siapa yang belum? Maju. Cepat. Ibu, siapa? Ibu namanya siapa? Roma. Irama mana? Sekali tekan cepat, kemudian tekan kedua kalinya ditahan sedikit. Sampai hidup bunyi ting 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 gitu. Oke, nah jadi gitu ya. Sudah hidup. Nah, dia akan mengkalibrasi sendiri untuk kameranya. Nah, kalau sudah bunyi tinggal kita taruh aja. Coba siapa yang taruh ke depan, cari posisi yang aman.
Ya. Agak ke sana, ke depan aja. Oke, nah untuk aplikasinya seperti saya sampaikan tadi, tinggal klik aja bagian sini. Nah, jadi ini tampilan pertama, nanti dia akan terhubung. Karena ini belum terhubung, kita masukkan dulu kabelnya ke HP kita. Nah, ini juga belum kita hidupkan dulu. Nah, ini langsung tadi ya, yang di layar tadi. Nah, ini kenapa lama? Nah, langsung begini ya. Nah, ini tampilan tadi. Nah, ini teman-teman. Jadi layarnya sudah kelihatan kameranya. Jadi kita tinggal tekan ini saja. Itu nampak nggak apa? Makanya ke sini. Jadi kalau saya yang mendekat, nanti yang sini nggak dapat. Nah, jadi tinggal klik saja ini. Lepas landasnya. Tinggal klik aja, tahan lama. Sampai ininya naik ke atas, sampai penuh ya. Nah, dia akan terbang. Nah, jadi kita tinggal naikin aja. Ini tombol. Jadi stick kursornya, tinggal naikin aja. Nah, untuk putar kiri kanan kita pakai ini. Ya, kemudian jangan lupa rekam. Nanti udah hai nggak terekam. Nah, jadi tinggal klik aja rekam. Nah, ini sudah terekam, baru hai. Ini ya. Nah, ini. Untuk maju mundur ini, nah ini maju. Oke, ini untuk mundurnya, tinggal mundur aja, di setel aja. Jelas ya? Kalau mau naik, tinggal naikin aja bagian ini. Ini turun, naik. Ya. Nah, kalau untuk pengontrolan gimbal kamera depan, bisa ini. Ini, yang pakai gerigi tadi. Nah, ini untuk naik ke bawah. Nah, untuk naik ke atas, tinggal tekan kiri kanan. Nah, tinggal naikin aja. Nah, naikin. Ini kalau mundur juga bisa. Nah, ini tinggal mainin aja kayak mainin PS. Nih. Kelihatan ya? Oke, nah ini. Oke, sekarang siapa yang mainin? Nggak apa-apa, kalau takut kapan belajarnya siapa? Mana Ardi? Silakan Arbi. Cepat Arbi, mana mau hilang? Ayo Arbi. Arbi dulu, nanti baru Habib. Ya, silakan Arbi. Apa ibu dulu? Mau nyari rumah. Ya. Cari kosan. Ya, silakan Arbi. Nah, jadi teman-teman lihat kameranya juga, lihat drone-nya, lihat juga posisi di sini. Di sini untuk mengontrol kita mau ngerekam yang mana. Silakan. Ya, tinggal mainin aja. Kata rumah cari kos ya. Yang kanan. Jangan grogi, tinggal biasakan aja. Mundur kami kiri. Itu maju dia. Mana kalau itu iya kan? Dilihat, dicoba aja pelan-pelan, dilihat bagaimana pergerakan drone-nya. Oh, Jadi ini kita mundur. Mana? Itu maju. Terus.
nih berarti. Oh, Ini apa tuh atas bawah? Tuh nek. udah Pak. Udah. Oke. Ada lagi? Silakan Ibu tutupin kamera tadi. Oke, silakan. Nah, itu Nur. Oh, nih kemari ya. Saya majukan ya. Oh, kemajuan. Kontrol sama kayak gue ya. Coba kasih ke kamera. Ini, coba ini. Iya. Ini. Ah, ini. Yang green itu. Oh iya. Turun kameranya. Nampak kan drone kaki kanan gitu. Gimana? Lancar? Lancar, Pak. Nah. Oke, siapa lagi? Ya, silakan. Iya, memang. Ya. Takut sama kopi ini. Malah itu. Susah kali ini. Rusak pula sampai kalau yang jauh sana ke sawit gimana? Olah sawit-sawit tuh. Kalau nengok baterainya gimana Pak? Baterainya ada di situ, ada baterai. Ada Pak. Oke, baterainya teman-teman ini 82%. Jadi baterainya masih ada 82%. Nah, jadi kita tinggal geser aja seperti ini. Ya. Jadi kalau mau turunkan tinggal turun aja, cari aja posisinya di mana. Nah, jadi biasa aja. Jadi ini pastikan. Nah, jadi kalau kita itu kan pelan-pelan, nggak terburu-buru. Lihat kameranya di mana. Dan teman-teman, kita jangan melawan cahaya karena matahari di sana. Terus kamera kita ataupun drone kita di sana itu nggak akan kerekam kita. Karena kita kalah sama cahaya matahari. Kalau bisa kameranya dari sana. Nah, jadi lebih terang ke sana. Ke belakang karena kita mengikuti cahaya. Gitu ya. Daripada kita melawan cahaya. Oke, jadi tinggal ngerekam aja, tinggal jalan. Nah, ini tadi nggak ngerekam karena udah ditekan ini. Jadi kita ini hidupin lagi rekamannya. Nah. Oke, ini tinggal turunin aja. Untuk lepas landas bisa tekan ini H. Ataupun tinggal ke bawah aja sampai habis. Ya. Bu, ya. Ayo. Oke, gitu ya. Tinggal tarik aja ke bawah. Nah, jadi dia lepas landas. Boleh tekan ini juga, tinggal mendarat. Oke. Nah, mendarat aja dia. Dia. Begitu. Gitu ya. Cukup bisa bantu ambil Nida. Jadi mematikan juga sama, tinggal 1, 2 ditahan gitu. Oke, ini tinggal masukin aja. Nah, drone-nya juga begitu teman-teman, tinggal klik, tinggal tekan 2 kali, itu 2. Nah, dia akan mati sendiri. Dan teman-teman, ini ada sensornya. Terkadang kita kan terlalu terburu-buru atau kejar waktu, ada gedung tinggi ataupun kita ngerekam di belakang gedung, tiba-tiba belakang gedung itu ada pohon sawit, ada kelapa, dia ada sensornya. Jadi biasanya 1 meter 2 meter dia akan bunyi di perangkat kita. Jadi ada notif gitu, tit dia. Semakin dekat titnya itu semakin kencang gitu ya. Nah, jadi makanya ada sensor. Jadi semakin mahal drone kita itu semakin sensitif. Nah, makanya kita jangan murah kali. Nah, supaya kita itu lebih sensitif, lebih apa namanya, lebih sesuai lah dengan kebutuhan kita. Jadi kalau murah itu kadang sensornya juga tidak ada. Ini tinggal tarik aja. Gitu ya. Oke, sekarang kita berbagi pengalaman apa yang teman-teman rasakan setelah belajar ini dan apa harapannya. Siapa dulu?
Silakan. Siapa? Ibu dulu. Ambil pegang mic-nya begini. Setelah memegang tadi, setelah belajar, apa yang dirasakan, harapannya ke depan bagaimana? Menyenangkan sih Pak. Nah, apa yang menyenangkan? Ini apa? Belajar tuin kamera drone-nya nih. Terus? Harapannya ke depannya bisa bisa punya sendiri. Bisa punya sendiri. Iya Pak, bisa punya sendiri. Jadi sebelum belajar ini perasaannya terhadap drone ataupun dugaannya kira-kira drone itu seperti apa, bagaimana? Kirain susah kayak gitu. Terus? Rupanya pas setelah dicoba gampang. Gampang ya? Oke, boleh tepuk tangan. Yeay. Yang lain boleh berbagi? Siapa Silakan, lagi? siapa aja tadi? Dari sana belum ada yang ngomong. Enggak. Oke, sebelah sini tadi, silakan Ibu tadi ya. Rasanya itu senang, seru, udah gitu bisa melihat melihat yang di bawah tuh lebih tinggi dan lebih luas gitu kan. Harapannya biar supaya lebih mahir dan bisa digunakan keahlian tadi digunakan dengan lebih baik lagi nantinya. Oke, harapannya? Harapannya ya semoga bisa berkecimpungan atau ada kerjaan di situ jadi lebih enak gitu ngontrolnya. Tadi ada yang bilang harapannya supaya SPD gitu. Sarjana pengusaha drone gitu. Oke, yang lain siapa lagi? Arbi. Silakan Arbi. Apa yang dia peroleh sebelum dan setelah belajar ini? Sebelum saya mempelajari daripada literasi dengan Bapak, saya belum mengetahui itu bagaimana tuh apa literasi lebih jauh, apa itu hikayat lebih jauh, dan juga tentang drone ini. Setelah saya mempelajarinya bahwa literasi itu begini, hikayat itu begini, dan juga penggunaan drone itu ternyata tidak sesusah yang saya pikirkan. Harapan dari saya semoga saya bisa ke depannya bisa belajar lagi lebih luas dengan Bapak dan mengikuti kegiatan-kegiatannya, dan semoga kan ini zamannya makin maju, semoga saya bisa mengikuti perkembangan zaman ini Pak. Terima kasih. Luar biasa. Dua orang lagi, siapa? Silakan Ibu. Apa yang didapat setelah pertemuan ini? Jangan mundur ke belakang ya, jangan sembunyi-sembunyi. Menurut saya yang saya dapat setelah belajar ini, saya mengerti bagaimana cara menggunakan drone. Dah, itu aja Pak. Oke, silakan tunjuk temannya satu lagi. Yang belakang, sebelah sana. Siapa? Oh, Jajah. Ayo Ibu, maju ke depan. Ya, apa yang sudah dipelajari selama pertemuan ini dan apa harapannya? Yang saya pelajari adalah kayak Arbi bilang tadi Pak. Misalnya kalau Bapak nggak bilang kayak tadi, kalau hikayat, kalau mempergunakan media sosial tuh sebaik mungkin. Dokumentasi. Nah, dokumentasi itu penting Pak. Oke. Cukup? Masih ada yang mau berbagi? Cukup ya. Bilang cukup sambil balik badan cukup. Itu saja teman-teman, kita kembali ke ruangan kita ya. Udah. Alhamdulillah kita tadi sudah belajar dari awal terkait literasi, terkait hikayat, kemudian terkait pemanfaatan media sosial dalam berbagi praktik baik, peningkatan literasi melalui hikayat. Kemudian tadi kita juga sudah berlatih bagaimana cara pemanfaatan drone, dan teman-teman juga sudah praktik menerbangkan drone. Mudah-mudahan apa yang diperoleh hari ini bisa ditindaklanjuti. Kemudian nanti kalau sudah ada videonya, teman-teman juga bisa belajar mengedit video drone itu terkait praktik baik dalam peningkatan literasi. Jadi jangan hanya sebatas pengetahuan saja, tapi betul-betul diaktualisasikan, diterapkan. Karena kita di dunia kerja ini tidak tahu bagaimana, apalagi sekarang jika kita latar belakang dari guru, itu banyak lomba-lomba yang memang menggunakan video. Prestasi-prestasi itu diperoleh melalui video. Jadi banyak sekali itu.
Jadi ini ilmu ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dari awal sampai akhir. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa, mari bertepuk tangan sekali lagi kepada pemirsa kita pada siang hari ini. Mungkin sebelum saya akhiri, seperti biasa kita selalu meneriakkan jargon kita. Jargon kita kali ini kalau saya bilang bintang skorong, kalian jawabnya menyala. Oke, terus kalau saya bilang juga bintang skorong menyala. Oke ya, bisa. Oke, yuk 1, 2, 3 bintang skorong menyala. Bintang skorong menyala. Oke, boleh sekali lagi? Sekali lagi boleh. Oke, 1, 2, 3 bintang skorong menyala. Bintang skorong menyala. Oke, mungkin terima kasih saya ucapkan selaku moderator kepada para peserta yang telah mau berhadir mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan perbuatan, dan kesalahan tingkah laku. Saya ucapkan juga terima kasih kembali kepada para peserta juga narasumber kita pada hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum pulang kita foto bersama dulu kepada para